Yang Bapak Ibu kan sudah punya checklistnya, ciri-ciri gangguannya. Orang-orang yang punya gangguan gangguan jin, terus kita bodoh gitu. Buktinya saya sehat-sehat aja, maka Bapak Ibu akan punya tiga hal yang akan dirasakan. Dan ini akan terus terjadi selama jin itu ada di tubuh kita. Mau kita percaya nggak percaya, jin itu akan bekerja. Sihir atau belenggu jin leluhur itu akan bekerja. Dia nggak butuh kita yakin dulu, nggak. Ya, bahkan dia terima kasih kalau kita nggak yakin gitu. Artinya dia bisa bebas melenggang, bisa leluasa membelenggu Bapak Ibu sekalian. Apa 3 ciri itu yang akan terus kita alami? Kalau kita sadar kita ada jinnya, tapi kita masa bodoh, tidak mau tazkiyah, bersih-bersih diri kita. Yang pertama, kita akan mudah guncang dengan setiap kejadian yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Baper, marah, ya, bahkan bisa jadi menyimpan kesedihan, menyimpan kekecewaan. Jadi orang-orang yang dia reaktif, emosional, ini patut diduga jangan-jangan ada setan yang bermain. Karena kalau dia sudah bisa membelenggu jiwa kita, maka jiwa kita akan tegang, akan terkotori, mudah untuk memiliki emosi negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan punya penyakit degeneratif. Karena kata Rasulullah, setan-setan itu yang dari golongan jin itu bisa masuk ke tubuh kita, ngalir di darah kita, dan dia mengotori darah kita. Dan banyak kasus penyakit degeneratif itu sebenarnya adalah karena ada rija syaiton, ada belenggu setan dari golongan jin di tubuh kita. Mau itu penyakit diabetes, kencing manis, kanker, tumor, bahkan stroke. Ya. Nah, kita kan selama ini karena belum paham, ya, akhirnya mengabaikan aspek ini, gitu. Aspek tazkiyatun nafs. Bagaimana kita memutus semua belenggu jin itu dan mengembalikan sukma-sukma kita. Itu yang kedua. Jadi kalau masih muda ternyata kita sudah punya penyakit degeneratif, ya, atau punya penyakit yang kami sudah tenggarai itu sangat potensi ada jin di tubuh kita, sakit kepala, baik vertigo maupun migrain, atau sakit mah yang bertahun-tahun sudah ke spesialis nggak sembuh-sembuh, patut kita curiga jangan-jangan ada yang numpang hidup di tubuh kita. Nah, ini sudah banyak kasusnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahayanya kalau kita nggak mau bersih-bersih diri adalah kita akan punya potensi susah matinya. Bahkan punya potensi su'ul khotimah. Kenapa? Karena kita membiarkan ada setan dari golongan jin yang bekerja di tubuh kita. Dan Bapak Ibu jangan berpikir mereka baik hati ya sama kita. Enggak. Mereka itu mentarget kita bagaimana kita matinya su'ul khotimah. Maka kalau ada hari ini yang menyimpan kekecewaan, menyimpan dendam, ya, menyimpan kebencian, maka hati-hati. Setan itu akan menjaga agar kita mati dalam kondisi seperti itu. Mati dalam kondisi menyimpan kekecewaan. Ya. Padahal nikmat Allah begitu banyak, ya, punya suami yang ganteng, baik, punya istri yang cantik, soleha, punya anak, ya, yang masya Allah berbakti, itu nggak akan kita nikmati, kita syukuri ketika kita menyimpan tadi emosi-emosi negatif itu. Ketika keberadaan mereka kita biarkan di tubuh kita. Jadi kalau hari ini belum diuji, ya itu mungkin karena memang belum saatnya. Karena beberapa proses perjanjian leluhur, ya, jin dengan leluhur kita, itu bayarannya ada di usia 40 baru bekerja, saat anak ini balik, ya, atau nanti menjelang kematiannya. Nah, itulah kita patut waspada. Dan semua itu sudah Allah dan Rasulullah jelaskan. Bagaimana kita mengantisipasinya gitu.